أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نلتقي في اللقاء الثاني ونسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا نافعا. وكنا قد تكلمنا في اللقاء السابق وقفنا عند إكرام الإسلام للمرأة طفلة، إكرام المرأة في الإسلام وهي طفلة. وذكرنا أن مما جاء في السنة المطهرة أنه من جاءه من هذه البنات 2 أو 3 فصبر عليهن وأحسن تربيتهن كن له حجابا من النار. وأيضا مما ذكر في السنة أن البنات هم الغاليات المؤنسات التي يعني يأنس بهن الأب والأم، يأنس الأب والأم ويفرح وتزدان الحياة بوجود البنات في البيت، بوجود البنات في البيت. ولذلك مما عرف عن الأنبياء مثل إبراهيم عليه السلام أنه أبو البنات. فالبنات في الإسلام وفي شريعة الله عز وجل محفوفات ومكرمات عند الله عز وجل وسبب لسعادة الوالدين. نعم. Baik, para pemirsa dan juga para muslimah dan para akhwat dan ummahat rahimakumullah jami'an, dan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah beliau mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akan menyambung pembahasan tentang kedudukan wanita dalam Islam, dan semoga bagian kedua ini atau pertemuan yang kedua ini adalah pertemuan yang mubarakah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Beliau hafizahullah taala akan membahas tentang kemuliaan Islam atau apa yang menjadi bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita, yang mana akan beliau awali dengan ikram al-Islam wa hiya tiflah, pemuliaan Islam kepada wanita ketika dia masih di usia balita, sejak dia usia balita. Maka disebutkan pada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Islam menunjukkan pemuliaannya kepada seorang wanita sejak dia masih balita. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis disebutkan bahwa siapa yang mendapatkan karunia anak, wanita, dua anak wanita, maka 2 anak wanita tersebut akan menjadi sebab baginya, lalu kemudian dia, kedua orang tua tersebut, dia ikhlas dalam mentarbiyah, mendidik, kemudian juga dia betul-betul baik dalam pendidikannya, perhatian kepada kepada anak tersebut, kepada anak wanitanya tersebut, maka ini kedua anak wanita tersebut akan menjadi asbab baginya dibebaskan dari api neraka. Ini menjadi asbab baginya dibebaskan dari api neraka. Maka ini menunjukkan betapa Islam memberikan kemuliaan kepada wanita itu sendiri sejak dia masih bayi. Sejak dia masih bayi, ini menjadi karunia yang besar. Apalagi hal ini dibarengi dengan tarbiyah, tarbiyah yang baik, pendidikan yang baik, perhatian yang baik kepada anak wanitanya. Meskipun dua saja itu sudah luar biasa. Bagaimana kalau lebih dari itu? Maka ini menunjukkan betapa Islam memuliakan wanita. Kemudian disebutkan juga
tentang para nabi dan rasul, ya, di mana Nabi Ibrahim itu digelar dengan Abul Banat, ya, Abul Banat, bapaknya ya anak-anak wanita. Ini menunjukkan ya bagaimana kemuliaan Islam terhadap wanita ya sejak mereka masih balita. ثم تترعرع وتعيش هذه البنت في كنف والديها في بيت وفي أسرة مسلمة، وتتربى وتتعلم. فبعد ذلك أكرمها الإسلام زوجة. ومن إكرام الإسلام لها زوجة أن جعلها تخطب، وليست هي تذهب تبحث عن الرجال، بل هي التي تخطب، وهذا يناسب فطرتها ويناسب حياءها. فيخطبها الرجل، ويكون هذا الرجل طبعا يبذل لها المهر، ولها حق أن تختاره، يعني إذا كانت بكرا أن تستأمر، وإذا كانت ثيبا أن تستأذن. وإذنها سكوتها، يعني البنت إذا بلغت وأرادت الزواج فيأتيها الرجل المناسب ولها أن تختار، وهذا من فضل الله عليها. ثم يفرض لها مهرا، والمهر هذا من باب إكرام هذه المرأة، وفرق بين الحياة الزوجية والبغاء والزنا، ولأن هذه الحياة الزوجية مقدسة عند الله عز وجل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد لرجل أراد الزواج. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بما معه من القرآن الكريم، بما يحفظ. كل هذه الأمور سواء حسية أو معنوية هي من باب إكرام المرأة. ثم لا بد أن يكون معها ولي أمرها وشاهدان لحفظ حقوقها ورفعة لها. نعم. Kemudian ya anak wanita tersebut ya yang kita sebutkan tadi tumbuh berkembang ya di rumah yang penuh dengan keimanan, yang penuh dengan pendidikan Islam ya, tumbuh berkembang di keluarga muslimah, keluarga yang penuh dengan keimanan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga wanita tersebut ya siap untuk menikah. Nah, bukti yang kedua ini akan menjadi poin yang kedua, membuktikan bahwa Islam ya sangat memuliakan wanita, ya sangat memuliakan wanita. Ketika wanita tersebut sudah siap untuk menikah, maka lihatlah bagaimana prosesnya. Wanita tersebut tidak mencari, ya, tidak mengkhitbah, ya. Dia tidak, bukan dia yang mencari dan juga ya mendatangi laki-laki, tetapi sebaliknya. Ya, Islam mengajarkan bahwasanya laki-laki itu yang mengkhitbah. Laki-laki itu yang melamar, ya. Menjaga bagaimana perasaan, ya, rasa malu wanita tersebut betul-betul dijaga oleh Islam, ya. Lalu kemudian ya di dalam proses ya khitbah tersebut atau melamar atau dalam akad nikah, tentunya ada ya kewajiban bagi laki-laki yang melamar wanita atau yang akad, ya, diwajibkan adanya mahar. Ya, ini menunjukkan betapa Islam memuliakan wanita tersebut. Ya. Dan dalam ya proses khitbah tersebut, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, kalau dia adalah seorang wanita perawan atau belum menikah sebelumnya, ya maka tustamar, ya. Diminta pendapatnya, ya, diminta pendapatnya
ya kemudian kalau dia adalah seorang ya seorang yang sudah pernah menikah sebelumnya atau seorang janda, tusta'dzan, maka diminta izinnya, minta izinnya. Ya. Dan wanita yang masih bujang atau masih perawan, ya ketika dia diminta pendapatnya tentang ketika ada yang melamarnya dan ya diamnya menunjukkan persetujuan, ya. Dan itu sudah bisa ditangkap, ya, dan ini menunjukkan betapa Islam memperhatikan ya sisi kejiwaan seorang wanita, menjaga rasa malunya, ya sehingga demikianlah Islam mengatur hal ini sebagai bentuk kemuliaan Islam atau pemuliaan Islam kepada seorang wanita. Dan ya sangatlah berbeda antara kehidupan ya hayatuz zaujiyah, kehidupan ya suami istri, ya kehidupan seseorang sudah maju kepada jenjang berkeluarga dengan kehidupan yang dibangun kehidupan zina, di mana kehidupan ya az-zaujiyah, kehidupan rumah tangga itu adanya proses seperti tadi, ada mahar, dan berbeda antara mahar dengan ya upah yang diterima oleh seorang wanita penzina, sangatlah berbeda, ya sangatlah berbeda, ya. Dalam masalah mahar ini, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ya menentukan ya seberapa mahal, seberapa besar dan seberapa ya kecil, ya. Ini dikembalikan kepada wanita tersebut, ya, sehingganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya juga pernah ya menyatakan bahwa iltamisu ya carilah ya sebagai mahar ini walau khataman min hadid, walaupun dia cincin dari besi, ya. Begitu juga dengan ada mahar yang ya aku nikahkan kamu dengan apa yang engkau miliki dari Al-Quran atau dari hafalan Al-Quran. Ini tentunya menunjukkan betapa Islam yang memuliakan wanita tersebut. Lalu kemudian dalam proses pernikahan itu juga ada namanya waliyul, ya, ada wali, ya, berbeda dengan zina, ya. Harus ada wali, kemudian ada dua saksi, ya, menunjukkan betapa sakralnya akad nikah tersebut. Dan ini sangatlah berbeda dengan ya kehidupan zina yang ada di tengah-tengah masyarakat, ya. Sekali lagi ini adalah bentuk kemuliaan Islam kepada wanita itu sendiri, ya, sangat menjaga kehormatannya, menjaga rasa malunya, kemudian harus ada syarat-syarat yang disebutkan oleh syariat, semuanya itu sebagai bentuk ya kemuliaan wanita dalam syariat Islam. وهذا الميثاق الغليظ والذي هو الزواج، الله عز وجل جعله ميثاقا بين الزوجين وهو شاهد عليه سبحانه، لأن هذه الحياة هي نواة تكوين الأسر المسلمة. المجتمع المسلم يتكون من هذه الأسرة، وهو دليل على عفاف ونقاء المجتمع، دليل على عفاف ونقاء المجتمع. ولذلك الشيطان لا يفرح مثل فرحه بتفريق البيت المسلم، ولذلك ورد في الحديث أن الشيطان وضع عرشه على الماء ويبعث سراياه للإفساد، فيأتيه أحدهم ويقول ما زلت به حتى فعل كذا، ما زلت به حتى سرق، ما زلت به حتى شرب الخمر، فيقول ما فعلت شيئا، فيأتي شيطان فيقول ما زلت به حتى طلق زوجته، فيفرح الشيطان ويدنيه ويقرب هذا الذي أفسد البيت المسلم ويقول أنت يقربه إليه. فيبدأ الزواج أيضا بالإعلان، إعلان النكاح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. لذلك من المواطن التي يجوز فيها ضرب الدف إظهارا للفرح في أعياد المسلمين في العيدين وفي الزواج، يجوز ضرب الدف ابتهاجا وإشهارا له. والدف ليس مثل الطبل، الدف هو مفتوح من جهة واحدة، وليس مثل الطبل الذي هو مغلق من الجهتين.
فيجوز ضرب الدف وهو المفتوح من جهة واحدة ليصدر صوتا ويتراقص عليه بعض النساء فيما بينهم ويسمعه الرجال ويحضر هذا الزفاف مجموعة من الناس، كله إكرام لهذه المرأة، كله إكرام لهذه المرأة المسلمة. فإظهار النكاح فيه يعني عزة للمسلمة أنها تخرج مكرمة من بيت أهلها إلى بيت زوجها، وليس هذا قصده الإسراف والتبذير في النكاح، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثرهن يعني النساء أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة، فعلى المسلمة ألا تجعل قيمتها في المهر وقيمتها في حفل الزفاف، فقيمتها عند الله أعلى من ذلك. في الزنا يقدم لها ثمن بخس مقابل إهانتها والتمتع بجسدها، ولكن في الإسلام يقدم لها المهر بحضور وليها وشاهدين وإظهار النكاح إكراما وعزة لها، وتخرج من بيتها من بيت أهلها أمام الناس أنها تنتسب زوجة إلى فلان، زوجة معززة إلى فلان، حتى لا تتهم الأسرة ولا تتهم الزوجة، فيكون خروجها من البيت خروج إكرام لا خروج ذلة النساء، الزنا عياذا بالله. نعم. Ya, para hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah jami'an. Kemudian dalam akad nikah ini, ya dalam pernikahan ini, ya syariat kita mengistilahkannya dengan mitsaqan ghalidhah, ya mitsaq, perjanjian yang berat, ya perjanjian yang kuat, ya. Mitsaq, ya. Kenapa disebut sebagai perjanjian yang kuat? Karena dia adalah merupakan pintu atau jalan untuk terbentuknya al-usrah, ya, keluarga muslimah, ya. Terbentuknya ya keluarga muslimah, dan darinya tentunya akan terbentuk masyarakat yang muslim, ya. Dan ini terbentuknya keluarga muslimah, ya, adalah merupakan dalil atau yang menunjukkan terjaganya kehormatan dan kesucian masyarakat, ya, terjaganya kehormatan dan kesucian wanita juga, ya. Dan olehnya ya kita bisa lihat bagaimana setan berusaha untuk merusak, ya, hubungan suami istri, ya, hubungan keluarga, hubungan suami istri, di mana setan sangat berusaha, ya, sekuat mungkin sehingga terjadinya perceraian, ya. Dan ini dibuktikan dalam hadis Nabi SAW, di mana setan itu, ya, dalam hadis disebutkan, ya, meletakkan singgasananya di atas air, lalu kemudian, ya, iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu kemudian dia mengumpulkan bala tentaranya. Siapa yang paling dekat dengannya adalah orang yang besar kerusakannya terhadap manusia. Ya, semakin besar kerusakan yang ditimbulkan, maka itu ya menempati posisi yang terdekat kepada setan, kepada iblis, ya, sebagai raja, ya. Lalu kemudian ya masing-masing bala tentaranya itu mengemukakan, ya, programnya yang telah dia laksanakan. Ada yang mengatakan bahwa dia bisa menggoda, ya, manusia dengan minuman keras, bisa menggoda dengan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu. Sampai ada yang menyatakan bahwa aku telah berhasil memisahkan, ya, dua orang suami istri, ya, telah memisahkan. Maka ketika itu disampaikan, maka ya tentara dari setan tersebut, ya, dipanggil mendekat dan langsung mendapatkan pujian dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Anta, ya, kamu adalah kamu, ya, kamulah yang terbaik. Kamulah yang terbaik, ya, dalam upaya merusak, ya. Di sini kita bisa melihat bahwa betapa besarnya apresiasi dari iblis kepada, ya, tentaranya yang mampu merusak,
dalam bentuk memisahkan dua orang suami istri sebagai dalil kepada kita semuanya bahwa kerusakan yang besar yang ditimbulkan oleh setan adalah dia mampu memisahkan atau menceraikan antara suami istri. Dan sekali lagi berarti sebaliknya mafhum mukhalafahnya bahwa ketika terbentuk keluarga, adanya pernikahan, maka ini menunjukkan hal yang sesuatu yang justru membuat murka setan. Sebaliknya ketika dia mampu memisahkan keduanya, maka semakin membuat senang setan itu sendiri. Olehnya itu adanya syariat pernikahan ini dengan syariat yang telah ditentukan menunjukkan kebaikan dan ibadah yang dengannya setan akan semakin murka. Dan dalam syariat nikah disyariatkan untuk mengiklankannya, memberitahukannya kepada orang lain, mengiklankan, menyampaikan pernikahan itu, dan bahkan dibolehkan adanya walimah, dan dalam walimah itu sendiri ada namanya darbud duf, memukul rebana. Dan rebana yang dibolehkan itu rebana yang hanya tertutup satu sisi. Itu yang dibolehkan dalam alat musik yang dibolehkan, dan menunjukkan bahwa pernikahan itu diketahui oleh orang lain. Dan hal ini menunjukkan bagaimana seorang wanita itu keluar dari rumah orang tuanya dalam keadaan dimuliakan, menuju kepada rumah dari suaminya, dia keluar dengan dimuliakan. Lalu kemudian Islam menyatakan bahwa mahar ini sangatlah berbeda dengan upah perzinahan. Tidak dilihat dari besar dan kecilnya, tetapi keberkahannya. Keberkahannya bukan berarti yang banyak itu adalah lebih berkah, atau sebaliknya, selama itu adalah sesuatu yang sangat memudahkan bagi seorang laki-laki, maka Nabi SAW mengatakan aktsaruhunna barakah, wanita yang paling banyak keberkahannya adalah aisaruhunna mahran, adalah yang memudahkan dalam permasalahan mahar. Dan kita bisa lihat bagaimana Islam menganjurkan hal ini, berbeda dengan perzinahan. Perzinahan itu wanita itu dilihat dari upahnya, upahnya semakin tinggi upahnya dalam rangka merusak dan juga merendahkan wanita tersebut. Berbeda dengan pernikahan, dia ingin dimiliki oleh seorang laki-laki dengan jalan pernikahan, walaupun dengan mahar yang diringankan, berbeda dengan perzinahan. Perzinahan meskipun dengan upah yang besar, upah yang tinggi, tetapi wanita tersebut keluar dari rumahnya dengan dihinakan, dalam keadaan dihinakan. Tetapi wanita yang dimiliki dengan jalan syar'i, dengan pernikahan, dia keluar dari rumah orang tuanya dengan dimuliakan, meskipun dengan mahar yang dimudahkan, sebagaimana sabda Nabi SAW, sebesar-besarnya wanita yang paling banyak keberkahannya adalah yang memudahkan maharnya. فتدخل المرأة المسلمة هذه الحياة الطاهرة على أساس متين وعلى أساس قوي، وهو العلاقة بين الزوجين وفق مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست حياة عبثية وليست حياة شهوانية، بل هي حياة تجمع بين سعادة الجسد وسعادة الروح، ويؤجر الإنسان فيها على المباحات مثل ما يؤجر على العبادات. فتدخل إلى بيت الزوجية ويضع الزوج يده على رأس زوجته ويقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، ثم يصليان ركعتين سويا
تعبدا لله عز وجل وافتتاحا لهذه الحياة افتتاحا شرعيا، وتبدأ حياتهما هذه وفق ما أمر الله عز وجل، ويكون الزوج له حقوق وعليه واجبات، وكذلك الزوجة لها حقوق وعليها واجبات، فهي حياة شراكة في طاعة الله عز وجل على هذه الدنيا، على ظهر هذه الدنيا، مثل أبويهما آدم وحواء من قبل. نعم. Ya, kemudian setelah ya mengungkapkan ya, mengikrarkan ya akad ya, aku terima nikahnya, maka ya masuklah wanita tersebut dalam kehidupan ya berumah tangga, ya hayatun zaujiyah alal mitsaqil ghalidh, dengan ya perjanjian yang berat, perjanjian yang kuat, ya mitsaqan ghalidhah, ya kehidupan yang mengumpulkan antara sa'adatun jasadiyah dan sa'adatun batiniyah, ya kebahagiaan yang sifatnya jasadiyah dengan kebahagiaan sifatnya batiniyah atau imaniyah, ya. Betapa tidak para hadirin sekalian, ya ketika telah mengikrarkan ya akad, ya lalu kemudian ya setelahnya laki-laki tersebut ya mendoakan atau berdoa ya sambil memegang ubun-ubun ya istrinya yang barusan dia sahkan, dia halalkan dengan akad dan dengan mahar yang disebutkan, ya lalu kemudian dia berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah aku memohon kepadamu kebaikannya, wa khaira ma jabaltahu ilaiha, dan kebaikan yang engkau ikutkan dengannya, wa a'udzubika min syarriha, dan aku memohon ya kepadamu perlindungan dari keburukannya dan keburukan yang engkau ikutkan dengan wanita tersebut. Suatu ya tentunya suatu momen yang sangat indah, ya di mana diawali dengan doa, ya lalu kemudian ya setelahnya dilanjutkan dengan ibadah salat, ya salat bersama, masya Allah, ya salat menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga ini kehidupan yang diawali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kehidupan yang di dalamnya penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kehidupan yang di dalamnya itu ada ketundukan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tentunya ini sekali lagi sebagai bentuk kemuliaan ya wanita, ya berbeda dengan kehidupan ya ibahiyah, kehidupan yang bebas seorang wanita ya dengan uang tidak seberapa, ya walaupun dengan nilai yang tinggi tetapi dengan perzinahan, maka ya justru merendahkan wanita tersebut. Tapi lihatlah bagaimana Islam memuliakan seorang wanita ya untuk bisa memilikinya ya dengan akad, dengan mitsaq ghalidh, ya lalu kemudian dengan doa setelahnya, ya lalu kemudian mereka berdua salat, ya menunjukkan komitmen bahwa kehidupan rumah tangga ini ia harus dibangun dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وجعل الله عز وجل في هذا الزواج القوامة للرجل والطلاق في يد الرجل، وهذا كله إكرام أيضا للمرأة، ولعلم الله الأزلي بطبيعة المرأة أنها عاطفية، وأنها لا تحتمل مجابهة يعني استصدار الأحكام التي تخص الأسرة في بقائها أو في انتهائها، ولذلك الرجل يتميز بعقله والمرأة تتميز بعاطفة قلبها، وهذا يعني إكرام للمرأة، إذ لو كان الطلاق والقوامة بيد المرأة لما قامت الأسرة ولما استطاعت الأسرة على الاستمرار، لأن المرأة كلما غضبت أو كلما جاءتها ظروفها الصحية أو الجسدية ربما طلقت زوجها في اليوم 100 مرة. فإذا
نحن نعلم أن المرأة لا تستطيع أن تتحكم في عواطفها، وهذا فضل من الله، إذ العاطفة حاضنة الأبناء وحاضنة البيت، والقوامة في يد الرجل والطلاق حتى يصبح غطاء للبيت، غطاء للبيت. فالمرأة حاضنة للبيت بعاطفتها وحتى يستقر البيت، والرجل يأتي بحكمته وبعدم تسرعه. ولذلك جعل الله للمرأة حقوقا وللرجل حقوقا يطول شرحها، لعلنا نجعل لها درسا مستقلا. وهذا دلالة على أن الإسلام لم يهمل المرأة. نعم، لم يهمل المرأة، فجعل لها حقوقا كما أن عليها واجبات. Ya, para jamaah sekalian rahimakumullah jami'an. Dan kemudian, ya, poin selanjutnya menunjukkan betapa Islam ini memuliakan seorang wanita, di mana Islam menjadikan al-qiwamah, kepemimpinan itu berada di tangan laki-laki. Ya, kepemimpinan itu di tangan laki-laki. Dan begitu juga, ya, hak untuk menceraikan atau mentolak itu adalah di tangan laki-laki, ya, bukan pada wanita. Dan ini, ya, adalah bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita itu sendiri. Karena, ya, sifat wanita ataupun kondisi wanita lah, ya, atifiyah. Dia sangat terpengaruh dengan perasaannya. Ya, sangat terpengaruh dengan perasaannya. Ya, bahkan kadang pada kondisi-kondisi tertentu seorang wanita tidak bisa menguasai emosinya, ya, menguasai perasaannya, ya, logikanya perasaannya lebih mengalahkan logika. Makanya dengan begitu Islam, ya, menjaga wanita tersebut dari hal-hal yang justru merusaknya, ya, sehingganya hak untuk menceraikan itu diberikan kepada seorang laki-laki. Dan para jemaah sekalian, ya, dari sini kita lihat bagaimana Islam itu dalam sebuah rumah tangga, ya, itu digambarkan bahwa wanita itu hadinah, ya, terhadap rumah, ya, hadinah itu yang menampung, atau bejana yang menampung, ya, ini posisinya dalam rumah, ya, dalam rumah tangga. Sedangkan laki-laki itu sebagai, ya, yang menutupi, yang menaungi, ya, menaungi. Jadi wanita sebagai yang menampung dan laki-laki yang menaungi dan yang menjadi penutup dari bejana tersebut, menunjukkan bagaimana keserasian kehidupan rumah tangga antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, ya. Jadi sekali lagi bahwa Islam telah mengatur, ya, hubungan seperti ini, sekali lagi bukan menunjukkan bahwa wanita, ya, disepelekan, wanita dipinggirkan, didiskriminasi, tetapi justru sebaliknya, ya, karena sifat wanita dengan memiliki karakter dan sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan sedemikian rupa, maka, ya, qiwamah, kepemimpinan, begitu juga hak untuk menceraikan itu, ya, berada di tangan laki-laki. Dan Islam juga telah mengatur hak-hak dan kewajiban, ya, sebagaimana seorang wanita itu memiliki hak-hak yang harus dia dapatkan, maka dia juga harus, ya, memiliki kewajiban. Ada kewajiban yang harus dia tunaikan, dan itu, ya, kata Syekh, ini membutuhkan, ya, satu pembahasan tersendiri, ya, insyaallah, ya, pada pertemuan yang lain biiznillah. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حثنا الرجال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالخيرية في الرجال هي من كان له خير في أهله ومصلحا لأهله وباذلا الخير لزوجته وأبنائه. لذلك قال في الإنفاق وخير، يعني الدنانير والدراهم التي تنفق دينار تنفقه على أهلك، يعني أهل بيتك، هذا أفضل الأموال التي تنفق. ولذلك الإنسان الرجل الزوج إذا أنفق فله الأجر العظيم.
يعتبر ذلك صدقة إذا احتسب هذا. فكما ورد في السنة أن الإنسان إذا أنفق على أهله فهو صدقة له إذا احتسب ذلك. فالمرأة حتى لو كانت غنية ليس عليها نفقة البيت، فعلى الزوج ثلاثة أشياء في البيت: النفقة والسكن والمبيت إذا كان معددا، عليه ثلاثة أشياء: فيوفر السكن وعليه النفقة، وأيضا لا يترك بيته من أن يكون موجودا ومتابعا لمسار أسرته وينظر إلى ديانتهم وإلى صلاتهم ويحثهم على الطاعات. نعم. Ya, kemudian ya selanjutnya menunjukkan bagaimana ya Islam memuliakan seorang wanita, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang terbaik dari setiap laki-laki itulah orang yang paling baik kepada keluarganya. Khairukum li ahlihi. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik untuk keluarganya. Ya. Maka ini ya ada pelajaran ataupun hal-hal yang harus kita tangkap. Yang pertama, ya kebaikan itu dilihat bagaimana sejauh mana kebaikan kita kepada keluarga. Ya, seorang laki-laki itu ya adalah orang yang senantiasa memikirkan kemaslahatan untuk keluarganya. Ya, kemaslahatan untuk keluarganya. Bahkan ya nafkah, ya memberikan nafkah. Ya, ini adalah menjadi kewajiban seorang laki-laki. Bahkan Rasulullah SAW ya menyatakan dalam hadisnya bahwa sebaik-baik dinar, ya sebaik-baik harta yang diinfakkan ya adalah harta yang dinafkahkan untuk keluarganya. Bahkan Nabi SAW menyatakan bahwa ya ia adalah merupakan ya sedekah yang diberikan, ya sedekah ya dari nafkah yang diberikan. Jadi bukan semata-mata kewajiban ya rutinitas yang harus dikeluarkan oleh seorang laki-laki, tetapi justru yang merupakan ibadah, karena Islam Rasulullah SAW menilainya sebagai sedekah yang diberikan kepada ya sedekah untuk keluarganya. Syekh menyatakan bahwa dalam keluarga itu ya ada tiga hal yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki ya dalam keluarganya atau dalam rumah tangganya. Yang pertama an-nafaqah, ya nafkah. Ya, nafkah. Yang selanjutnya lah as-sakan, ya tempat tinggal. Ya, menyiapkan tempat tinggal bagi keluarganya. Dan yang ketiga lah al-mabit, ya. Al-mabit, ya bermalam. Ya, tentunya ini ketika dia memiliki lebih dari satu, maka ya semuanya harus mendapatkan porsinya. Ya, harus mendapatkan haknya, ya. Dan sekali lagi ya Syekh mengingatkan kita bahwa tidak hanya sekedar tinggal ya, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana kondisinya di dalam rumah, ya sebagai bentuk tanggung jawab dari seorang laki-laki. ومن إكرام الله للمرأة أن ليس عليها لا نفقة ولا السكن، لكن إذا طابت نفسها بينها وبين زوجها وشاركت في السكن أو تنازلت عن شيء من المهر أو أنفقت من مالها وهي غنية على البيت من طيب نفس فهذا لا بأس، لكن ليست ملزمة. فالزوج الفقير ينفق على زوجته الغنية وهي لا تنفق، وهذا من فضل الله على النساء. يعني لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر أي ضيق ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فينفق الزوج على حسب ما لديه، يطعمها مما طعم ويكسوها مما كسي ويلبسها مما لبس ولا يلزمها أن تدفع شيئا.
هذا من فضل الله على النساء، إلا ما كان من طيب نفس منها، فهذا من حسن الأخلاق وحسن التعامل. فالإسلام جعل المرأة كالملكة في بيت زوجها، هي ملكة في هذا البيت، ملكة البيت. ولتنظر المرأة المسلمة إلى غيرها من الكافرات أو العاهرات في الشوارع أو في دول الكفر، كيف تهان المرأة وتكون مساواتهم ظالمة للمرأة بأن تعمل مع الرجال وأن تهان وأن تدفع في البيت مثل الرجل أو ربما أكثر من الرجل، ويستعمل جسدها وتستهلك صحتها في مخالطة الرجال والخروج بها إلى مواطن الفتن. فهذا من رحمة الله أن الإسلام جعل المرأة عزيزة مكرمة، وإذا عملت تعمل في نطاق غير مختلط، ويكون مالها لها، وليس للزوج أن يأخذ من مالها إلا بطيب نفس منها. فهذا من فضل الله عز وجل على المرأة المسلمة. نعم. Ya, selanjutnya para hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah jami'an, ya tadi disebutkan bahwa seorang laki-laki ya memiliki tanggung jawab dan kewajiban ya pada tiga hal tadi ya, an-nafaqah, as-sakan ya tempat tinggal, kemudian al-mabit ya untuk menginap ya di rumah istrinya. Tetapi ya sekali lagi tentang nafaqah dan tentang tempat tinggal ini, jika seorang wanita dia tanazal ya, artinya dia mengurungkan ya haknya tersebut ya karena dia memiliki harta, memiliki ya penghasilan ya, maka ini tentunya adalah dibolehkan ya, dibolehkan, walaupun sekali lagi ya kewajiban nafkah itu bagi seorang laki-laki meskipun ya wanita ataupun istrinya itu adalah seorang yang kaya. Tetapi sekali lagi jika wanita tersebut memberikan ya, hartanya untuk suaminya, maka ini tentunya adalah suatu kebaikan juga ya, walaupun tidak wajib ya, sehingganya seorang laki-laki tidak boleh mengambil ya harta dari istrinya kecuali ya sesuatu yang diridhai ya oleh istrinya tersebut ya. Jadi kita perhatikan bagaimana Islam mengatur ya, dan tentunya ya kewajiban seorang laki-laki adalah sesuatu yang dia mampu, yunfiq dzu sa'atin min sa'atih ya, agar laki-laki itu menafkahkan ya harta dari apa yang dia mampu, apa yang dia sanggupi, yunfiq dzu sa'atin min sa'atihi ya. Dan ya sekali lagi ya seorang laki-laki tidak boleh mengambil harta dari istrinya kecuali dengan yang diikhlaskan. Maka ya sekali lagi ini kita lihat bahwa Islam menjadikan seorang wanita itu ya bagaikan seorang malikah ya, ratu di rumahnya. Ya, seorang malikah ya, ratu di rumahnya. Berbeda ya dengan masyarakat kafir ya, mengeksploitasi wanita ya, menuntut wanita untuk ya keluar dari rumahnya ya, mencari nafkah, kemudian juga ya dituntut dia yang harus bekerja ya. Maka kita bisa lihat bagaimana Islam mengatur hal ini ya. Islam tetap mengatur bahwa membolehkan seorang wanita untuk bekerja ya pada batasan-batasan syar'i ya, tidak ada ikhtilat di dalamnya, kemudian dia ya aman ya dari fitnah, karena sekali lagi bahwa kewajiban memberi nafkah itu bagi seorang laki-laki, bagi seorang suami ya, dan wanita tentunya dia mendapatkan hak tersebut. Dan sekali lagi ini adalah bentuk ya, pemuliaan Islam kepada wanita itu sendiri. وسبحان الله، المرأة تخرج من بيتها إلى بيت رجل لم تكن تعرفه من قبل، فيصبح هذا الرجل أحب إليها من الدنيا وما فيها، وكذلك هي تصبح أحب إليه من الدنيا وما فيها، ما عدا الوالدان طبعا، ما عدا الوالدين. فهذه آية من آيات الله.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالإنسان إذا تفكر في هذا سبحان الله لا يملك إلا أن يوحد الله. فبناء الأسرة المسلمة سبب من أسباب التوحيد. أنني إذا تأملت هذه الطبيعة البشرية كيف الله يوفق بين شخصين لا يعرفان بعضهما من قبل ويسكنان مع بعضهما ويكون بينهما هذه الألفة والمحبة وهذه الواجبات وبناء يعني نواة الإسلام، بناء نواة الإسلام عن طريقهما. فلا يملك الإنسان إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فدليل من دلائل التوحيد بناء الأسرة المسلمة. نعم. Ya, kita perhatikan ya para hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah jami'an. Seorang wanita ketika dia dilamar, maka dia keluar dari rumah keluarganya, rumah kedua orang tuanya, ya menuju kepada rumah suaminya, yang mana ya suami atau laki-laki tersebut adalah sosok yang dia tidak ketahui sebelumnya. Ya, sosok yang dia asing baginya, ya. Lalu kemudian ketika dengan akad nikah, ya, maka jadilah dia adalah orang yang paling dia cintai, ya. Jadi paling dia dicintai, ya, dari dunia dan seisinya. Ya, begitu juga sebaliknya. Ya, seorang laki-laki ketika dia menikahi seorang wanita, ya, dengan mitsaqun ghalidh, dengan perjanjian yang kuat ini, dia menjadikan wanita tersebut adalah sesuatu yang paling dia cintai, melebihi daripada dunia dan seisinya. Ya, tentunya selain kedua orang tua, ya, bagi seorang laki-laki tetap ia memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Tetapi sekali lagi, ya, keduanya itu menjadikan yang lainnya, ya, baik istri maupun suami, menjadikan pasangannya adalah orang yang paling dia cintai daripada dunia dan seisinya. Dan itulah ya bukti dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, an khalaqalakum, Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian, ya, azwajan, ya, an khalaqalakum min anfusikum, dari jenis kalian, dari manusia itu sendiri, azwajan, pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, yang dengannya hati kalian akan tenang dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah jadikan di antara ya kalian mawaddah, kasih sayang, dan ya cinta dan kasih sayang. Ya, perhatikan, dari orang yang asing tidak diketahui menjadi orang yang paling dia cintai. Begitu juga sebaliknya, ya, seorang laki-laki. Maka ketika kita mengamati hal ini semuanya, atau orang yang tidak beriman mengamati itu sendiri, maka ya tidak ada ungkapannya kecuali dia akan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena betapa ya luar biasanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seseorang sangat cinta kepada pasangannya, kepada istrinya atau kepada suaminya yang tadinya adalah orang yang asing baginya. Yang ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah wasilah, ya, jalan untuk menyatukan ya dua insan yang sangat berbeda dari jenis, ya, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, kemudian dengan karakter yang mungkin yang berbeda, tetapi disatukan dalam ikatan akad nikah. الحياة الزوجية مشروع لجمع الحسنات وتكفير السيئات من الشكر والصبر والتواصي على الخير والتعاون عليه، وأيضا تربية الأبناء والحفاظ على الحجاب وعلى العفة وحفظ البيت وبحث عن الرزق وأشياء كثيرة جدا، وأشياء كثيرة جدا يستطيع الزوج والزوجة يستطيعان أن يجمع الحسنات بها. فهي يعني ميدان خصب لجمع الحسنات وصيد الحسنات متى ما أحسن إدارة هذا البيت. والزوجة عليها أن تحسن إدارة هذا البيت بطاعة وحسن التبعل للزوج،
لأنه من أعظم أسباب دخول الجنة طاعة الزوج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه. ولذلك من أسباب دخول الجنة طاعة الزوج في طاعة الله. والحديث الذي ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت وحفظت فرجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. ولذلك إذا دعاها إلى فراشها ولم تأتي لعنتها الملائكة حتى تصبح لعظم حق الزوج. ومن عظم حق الزوج جعل له الإسلام حق العدة بعد موته حتى لحفظ حق الزوج ولحفظ النسب. فتبقى المطلقة 3 أشهر والميت عنها زوجها تبقى 4 أشهر و10. هذا كله من حقوق الزوج. فعلى الزوجة أن تعلم أن طاعة الزوج ليست إهانة لها، وليست الحياة الزوجية طريق للمصادمة والعداوة والتحدي، لا، بل هي حياة لينة طيبة فيها بركة وتوفيق متى ما فهمت الزوجة أن طاعتها لزوجها هي طاعة لله وهي سبب لبقاء هذه الحياة، وأيضا تكون معززة مكرمة بهذه الطاعة. ولا تتوقع المرأة أنها لابد أن تكون ضد الرجل في كل شيء كما يزعم أهل الفساد وأهل العلمنة وغيرهم، يدعون المرأة لأن تتمرد على زوجها وعلى والديها وعلى المجتمع. بل على المرأة المسلمة أن تكون طيبة مطيعة وبهذا تهنأ وتسعد. Ya, para hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah jami'an, ya, kemuliaan yang bisa dilihat ya bagaimana Islam memuliakan seorang wanita adalah dengan kehidupan berumah tangga. Ya, kehidupan berumah tangga adalah wasilah yang sangat luas ya, wasilah yang mampu mengumpulkan berbagai macam kebaikan-kebaikan dan amal saleh. Ya, dengan kehidupan berumah tangga ini terkumpullah ya kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan, yang bisa dilakukan oleh seorang ya laki-laki maupun wanita, seorang suami maupun seorang istri ya. Bahkan dia menjadi arena ataupun lapangan atau ya lahan yang subur ya bagi kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat luas, sangat banyak. Ya, kita bisa lihat bagaimana ya seorang wanita atau seorang laki-laki tadi kita sudah sebutkan ya dia bisa dengan nafkahnya, dengan tarbiyahnya, dengan dia memperhatikan ya keluarganya, ya adalah merupakan bentuk ibadah ya ibadah amal soleh ya sedekah kepada keluarganya. Begitu juga seorang wanita, seorang istri ya dengan ketaatannya kepada suami maka sebagai wasilah bagi dia untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana posisi seorang suami ya. Posisi suami terhadap istrinya ya sangat luar biasa ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan lau kuntu amiran ya, sekiranya aku bisa menyuruh seseorang untuk sujud kepada seseorang ya, sekiranya aku boleh menyuruh seorang manusia untuk sujud kepada sesama makhluk ya, bukan bersujud kepada Allah. Jika boleh itu bersujud kepada selain Allah, maka niscaya aku akan perintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya. Ya, kenapa demikian? Li'idhami sya'niha, menunjukkan betapa spesialnya ya kedudukan suami ya terhadap istri. Olehnya itu hal yang harus ditampakkan dan bahkan merupakan suatu amal soleh yang luar biasa bagi seorang wanita dari kehidupan keluarganya ini adalah ketaatannya kepada suami, ketaatannya kepada suami ya. Sehingganya dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ketaatan ini adalah wasilah yang jitu, wasilah yang cepat baginya untuk bisa masuk ke dalam surganya. Bahkan
ya bisa masuk dari pintu yang mana saja yang dia maui, ya, yang dia inginkan, ya. Lau somat, ya, lau somat, lau solat khamsaha, ya. Seorang wanita jika dia melaksanakan solat 5 waktu, wa somat syahraha, lalu kemudian dia berpuasa Ramadan, wa ta'at ba'laha, dan taat kepada suaminya, tentunya taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dakhalatil jannah, maka dia masuk ke dalam surga min ayyi babin sya'at, dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Luar biasa kalau ya wanita dengan 3 perkara ini saja, ya dia bisa masuk ke dalam surga bahkan dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Olehnya itu, ya, ini merupakan ya hak yang harus dijaga, hak suami yang harus dijaga oleh seorang istri. Begitu juga hak yang harus dijaga oleh seorang istri adalah hakul iddah, hak adanya masa iddah, adanya kewajiban untuk masa menunggu, sehingga ya wanita tersebut yang telah meninggal suaminya atau yang telah diceraikan oleh suaminya harus melewati masa menunggu, agar bisa dipastikan bahwa wanita tersebut ya tidak hamil atau bersih rahimnya, dan ini adalah tujuannya agar supaya nasab itu terjaga, terjaga, ya, sehingga ketika wanita tersebut ternyata sudah hamil, ya, maka tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang lain, sehingga nasab ya terjaga, nasab dari anak yang dikandungnya itu terjaga. Dan sekali lagi bahwa ketaatan seorang istri kepada suami bukan ya sebagai bentuk perbudakan, ya, sekali lagi bukan bentuk perbudakan, tetapi ini adalah merupakan bentuk ya kemuliaan yang dimiliki oleh seorang wanita. Sebab tadi ya Islam menjadikannya sebagai wasilah bagi dia untuk masuk surga, ya, dari pintu mana saja yang dia inginkan, ya. Jadi berbeda dengan apa yang dipropagandakan oleh orang-orang kafir, bahwa Islam ya mendiskriminasi wanita, Islam menjadikan wanita, memperbudak wanita. Ya, sekali lagi ini adalah suatu penilaian yang sangat salah, ya, tetapi justru di situ adalah ya kemuliaan wanita itu sendiri. Di situ adalah ya adalah kebaikan wanita itu sendiri. Ya, dan dalam ketaatannya kepada suami, justru di situ ada kebahagiaan seorang wanita. Ya, jangan sampai dibalik, ya. Tetap ya, sekali lagi Islam menjadikannya justru itu sebagai wasilah bagi untuk mendapatkan kemuliaan, masuk surga, dan juga kebahagiaan bagi seorang istri. ثم أكرم الإسلام المرأة أكرمها أما فجعلها معززة مكرمة عند أبنائها، ووصاهم في القرآن والسنة ببرها، وأن برها سبب عظيم من أسباب دخول الجنة، كما قال ابن عباس: ليس شيء يعني تغفر به الكبائر مثل بر الأم، مثل بر الوالدين، فجعل بر الأم مقترنا ببر الأب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقرن برهما بتوحيد الله، وقرن بر الوالدين بتوحيد الله، ثم فصل في الأم: حملته أمه وغير ذلك من الآيات التي ذكرت أن الأم تتعب، الآيات التي تعلمونها أن الأم تتعب في الحمل وفي الولادة وفي التربية، فوصى بالوالدين وبخاصة الأم خيرا. ولذلك لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. حسن صحابتي يعني الأدب مع الصاحب وملازمته والرفق به ومتابعته والوقوف على حاجته. قال: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وبعض الناس يعني يهمل بر الوالد الأب بسبب أنه يرى أن بره بأمه أعظم. صحيح أن بر الأم أعظم، ولكن لا ينسى الأب
من البر، لكن الأب يكون قويا، يكون يعني معتمدا على نفسه، والأم في حالة أضعف وعاطفتها أقوى، فتحتاج إلى بر أكثر. ولا بد للمسلم، الابن المسلم، أن يجمع بين بري الوالدين ولا يهمل أباه على حساب أمه. فبعض الشباب والبنات هداهم الله يبر الأم صحيح ويقبل يد الأم، لكنه يهمل الأب، وهذا فهم خاطئ للحديث، فهم خاطئ للحديث. فأبر أمي وأكثر من برها ولا أنسى أبي، أجتهد أيضا في بره. إذن ليس هناك تعارض بين بر الأب والأم، فعلى الابن والبنت المسلمة أن يبر والديهما. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يلتحق بالجهاد قال: هل لك من والدين؟ قال: نعم، يعني أمي أو والدي موجودان. فقال أو قال لي والدة، قال: إلزم رجلها فثم الجنة. إلزم رجلها يعني رجل الوالدة فثم الجنة، يعني هناك الجنة. فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى بارا بأمه ولا يذهب لجهاد الطلب وليس لجهاد الدفع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة. فإذا كان الجهاد جهاد طلب فيقدم بر الوالدين عليهما. أما جهاد الدفع إذا حضر العدو البلد فلا يستأذن الوالد ولا الدائن الذي يطلب الدين، ما يستأذن في جهاد الطلب. أما جهاد دفع العدو، جهاد الدفع لا يستأذنان ولا يستأذن الدائن. أما في جهاد الطلب وهو الذي خارج حدود البلد فلا بد من إذنهما وإذن صاحب الدين. نعم. Kemudian ya selanjutnya setelah ya kita lihat bagaimana alurnya ketika wanita tersebut masih bayi, bagaimana Islam memuliakannya. Kemudian ya, ketika dia menganjak ya dewasa dan sudah siap untuk menikah, ya bagaimana Islam memuliakannya ya ketika dia dilamar dan dinikahi. Dan ketika dia menjadi seorang istri, ya dalam kehidupan rumah tangga bagaimana Islam juga memuliakannya. Lalu kemudian ketika wanita tersebut ya seorang istri tersebut telah melahirkan anak menjadi seorang ibu, maka Islam pun memuliakannya sebagai seorang ibu. Maka perhatikanlah ya bagaimana Islam memuliakan wanita ya ketika dia berposisi seorang ya ibu, maka ya dalil sangat banyak ya yang memerintahkan ya seorang anak untuk ya berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan ya perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya dengan perintah berbuat baik ya kepada kedua orang tua. Dan ya lebih spesifik lagi bahwa wasiat untuk berbuat ya, baik atau berbakti kepada kedua orang tua ini ya lebih ditekankan kepada seorang ya kepada berbakti kepada ibu ya. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam salah seorang sahabat bertanya, ya siapakah ya orang yang harus aku ya yang harus aku persembahkan ya husnus sahabati ya kebaikanku untuk mendampinginya, untuk memberikan perhatian kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ummuka, ya ibumu yang harus engkau berikan ya perhatian ya dengan memberikan kebaikan kepadanya, berbakti kepadanya. Kemudian dia tanya, siapa lagi? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengulang lagi, ummuka, ibumu. Ya, bahkan sampai ketiga kali baru kemudian ya abuka, kemudian ayahmu. Kita bisa melihat bagaimana betapa Islam memuliakan seorang wanita sebagai seorang ibu. Namun ada hal yang harus diingatkan ya, bahwa hadis ini tidak menunjukkan perintah ataupun isyarat untuk melalaikan hak seorang ayah ya. Hak seorang ayah yang harus ditunaikan oleh anak itu sendiri. Ya, sekali lagi tidak menunjukkan hal itu, karena dalam Al-Qur'an ya wasainal insana biwalidayhi
ya wasainal insana biwalidayhi, ya kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, ingat kedua orang tuanya. Jadi masuk dalamnya ayah, walaupun ya lebih ditekankan kepada ibu, ya, menunjukkan betapa besar jasanya ibu ya terhadap anak. Ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin sampai seterusnya. Ya, jadi ini hal yang harus kita luruskan, ya, karena jangan sampai ada dalam masyarakat ya anggapan seperti itu sehingga dia melalaikan ya bapaknya, hak-hak bapaknya. Ya, sekali lagi ya tetap diberikan hak, ya, karena dia juga adalah kedua orang tua, ya, kedua orang tua yang harus diberikan bakti ya seorang anak kepadanya. Dan ketika seorang ya lalu kemudian ada dalil yang menunjukkan bagaimana kedudukan kedua orang tua, termasuk ibu atau apalagi ibu, ketika seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau, minta izin ya untuk berjihad. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah ya ibumu masih ada, orang tuamu masih ada, masih hidup? Ya, maka dia menjawab, iya masih hidup. Maka ya fafihima, maka pada kedua orang tuamu itu, maka disitulah letak jihadmu. Ya, letak jihadmu di situ. Berjihadlah di situ. Ya, dan engkau akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa juga dengan jihadmu memberikan perhatian kepada kedua orang tua. Ya. Tapi kemudian hal yang harus diingat juga bahwa orang ini minta izin untuk jihad ekspansi. Ya, jihad ekspansi, bukan jihad membela diri. Ya, untuk jihad bertahan tidak. Ya. Jadi yang harus ya mempertimbangkan kehadiran kedua orang tua ini kalau posisinya jihad, ya jihad at-talab, jihad ekspansi, ya ingin menaklukkan suatu negeri atau ingin menyebarkan Islam. Tetapi kaitannya dengan jihad ad-difa', ya jihad bertahan dan membela diri, maka ya ini tidak perlu harus minta izin, harus mempertimbangkan kedua orang tua atau mempertimbangkan ya hadirnya kedua orang tua, ya tanpa harus minta izin kepada kedua orang tua. Maka ini ya ketentuannya seperti itu, karena ya ketika seorang muslim diserang, maka kewajiban kita untuk membela diri. Jadi sekali lagi ya ini menunjukkan betapa Islam memuliakan seorang wanita ketika dia berposisi seorang ibu. Ya, seorang anak diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, utamanya ibu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menetapkan ya kedudukan ya tingkatan yang tinggi di atas dari seorang ayah ketika berkenan dengan hak berbuat baik, ya hak berbuat baik atau berbakti itu lebih didahulukan ya ibu kemudian ayah, ya. Tetapi sekali lagi ini bukan menyepelekan hak seorang ayah. Lalu kemudian juga ya Islam menunjukkan kemuliaannya kepada seorang wanita adalah ya ketika seorang anak ingin berjihad dia harus minta izin dulu. Ini sekali lagi ya betapa Islam sangat memuliakan seorang wanita ketika dia berposisi sebagai seorang ibu. Baik ya Syekh, ma'dziratan hunaka ba'd al-as'ilah ya nawaddu an natrah alaihi la'allakum ممكن نختم بس بجزء بسيط. طيب ختم بجزء بسيط بس. لذلك فهم بر الوالدة. أحد السلف كان يعني في خدمة والدته وأخوه قائم في الليل يصلي قيام الليل، فقال لا أود أن تكون ليلتي بليلته. هذا من فهم السلف. وأيضا الإسلام كرم المرأة في الميراث، فهي لا تنفق ولا يطالب منها شيء، ومع هذا تعطى من الميراث حقا من الله عز وجل. بل إن مجموع ما تأخذه في الميراث وإن كان ظاهره قليلا أقل من الرجل في بعض القسمة، إلا أن الحالات في قسمة المواريث المرأة تأخذ أكثر من الرجل في حالات كثيرة، أكثر من الرجل. وإن كانت في الأصول هي تأخذ أقل من الرجل، لأن الرجل عليه النفقة وعليه كذا، وهي لا تنفق وتأخذ حقها من الله عز وجل. ولكن في مجموع حالات الميراث هي تأخذ في حالات أكثر
أكثر من الرجل، وهذا يحتاج إلى درس يعني مستقل في الميراث في الفرائض، لكن هذا بالعموم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد ونستقبل الأسئلة. Kemudian ya beliau ingin menutup ya dengan penutup yang ringkas bahwa berkenaan dengan ya dengan ya معذرة الشيخ البداية التي تقول عن حالة السلف. أحد السلف كان في خدمة والدته في الليل، يقوم عليها ويؤانسها، وأخوه قائم يصلي قيام الليل، فيقول لا أود أن تكون ليلتي بليلتي، يعني لا أريد أن يعطى أجره ويعطى أجري، أنا أجري أعظم منه، بر الوالدة أعظم من قيام الليل. هذا من فقههم. Ya, seorang salaf ya menyatakan bahwa berkenaan dengan qiyamul lail ya, malam yang dilewatkan dengan qiyamul lail, beribadah, salat ya, dibandingkan dengan malam yang digunakan untuk berkhidmah, melayani ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dia lebih mengutamakan ya malam yang dilewati dengan ia berbuat baik, berkhidmah, melayani kedua orang tua lebih besar ya pahalanya dari ya ketimbang dia melaksanakan qiyamul lail. Ini tentunya bentuk bagaimana bentuk fikih ya kefakihan yang dimiliki oleh para salaf ya, mampu untuk menempatkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya dan mana yang lebih baik di antara dua kebaikan ya. Kemudian yang kedua, ya, jadi sekali lagi ini adalah bagaimana salaf melihat kedudukan ya berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu kemudian dalam perkara mirath, dalam perkara warisan ya. Secara zahir kita melihat bahwasanya bagiannya laki-laki itu lebih banyak daripada bagiannya wanita ya. Walidzakari mithlu hadzil unthayain. Ini ayat yang selalu kita dengar ya, dan bagi bagian laki-laki itu dua bagian dari wanita. Ini secara khusus, tapi kalau dijumlahkan secara umum ya dari warisan-warisan yang ada, ya pembagian wanita itu ternyata lebih besar dari pembagian seorang laki-laki secara umum ya. Kalau dijumlah semuanya. Ya, kalau dijumlah semuanya. Artinya wanita mungkin ya dia mendapatkan bagian dari sebagai ketika dia sebagai seorang anak, maka dia mendapatkan ya setengah dari bagian laki-laki. Tetapi kalau dia dikumpulkan, dia mendapatkan posisi sebagai anak, mendapatkan warisan sekian. Kemudian dia juga berposisi sebagai seorang saudari perempuan, kemudian sebagai seorang ibu, ya, maka dia juga ya akan mendapatkan bagian-bagian. Kalau dikumpulkan dia akan mendapatkan bagian yang lebih banyak ya. Jadi ditambah lagi kewajibannya laki-laki mendapatkan dua bagian. Ini mungkin tambahan dari saya. Wajar laki-laki mendapatkan dua bagian karena dia juga punya kewajiban untuk menafkahi. Tetapi wanita ia tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Ini sebagai bentuk bagaimana Islam proporsional. Ya, sebab musuh-musuh Islam menyerang Islam dari sisi pembagian warisan yang tidak adil. Ya, maka Syekh menjawab bahwasanya secara umum kalau dijumlah sebenarnya wanita ya akan mendapatkan banyak bagian. Ini yang bisa beliau kajikan. Ya, semoga bermanfaat dan syukurnya Syekh ala hadzal asy-syarh al-mufid wa jazakumullah khairan. طيب ربما نستمع إلى الأذان العصر عندنا في توقيت غورونتالو يا بارك الله فيكم ثم بعد ذلك نجيب على الأسئلة بإذن الله.
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. طيب يا شيخ، هناك 5 أسئلة لعلنا إن شاء الله نكتفي بهذه ال5 إن شاء الله. أولا يا شيخ، السؤال الأول، شخص يحتاج إلى وصية عن الزواج، يحتاج إلى الحث عن الزواج، فجزاكم الله خيرا. الزواج سنة من سنن الله عز وجل التي لا يحيد عنها ولا يتركها إلا من كان عنده إشكال في جسده أو إشكال في روحه. فلا بد يعني الإنسان الطبيعي، الإنسان المسلم، هو يتجه إلى هذه الفطرة السليمة، إلى هذه الحياة الكريمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الشباب، أوصاهم بالزواج، وبين أن من لم يستطع الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والمسلم عليه أن يتدارك ويبادر حياته بالزواج، لأنه إذا تأخر في الزواج تعرض للفتن وصار غير قادر على تحمل أعباء البيت ومسؤولياته والقيام بحقوق زوجته. فكلما تأخر الإنسان في الزواج بادعاء أنه يجمع للزواج أو يبني بيتا للزواج أو يجمع النقود، فليتزوج بقدر ما لديه، إن كان فقيرا وإن كان غنيا، يتزوج بالقدر الذي لديه ويبادر لذلك، ولا يحرم نفسه الأجر العظيم والفضل العظيم والحصانة. لأن الآن البيئة فيها فتن كثيرة، وربما لم يستطع المسلم أن يحفظ نفسه من الفتن، خاصة مع انتشار هذه الصور وانتشار الاختلاط وانتشار التبرج، فربما لا يستطيع الإنسان أن يحفظ نفسه من هذه الفتن، فعليه أن يبادر، لأن البيت هو الحصن الحصين والمانع بإذن الله عز وجل من الوقوع في هذه الفتن. نعم. Ya, soal yang pertama ya tentang meminta kepada Syekh untuk memotivasi atau nasihat tentang pernikahan ataupun motivasi untuk menikah.
Syekh menyatakan bahwa menikah adalah ya sunnah dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dianjurkan. Ya sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita laksanakan ya sebagai umatnya. Bahkan beliau mengatakan ya pada seluruh kondisi ini adalah merupakan menikah adalah sunnah, kecuali ada dua hal ya. Kecuali dua hal. Yang pertama, jika ya seseorang itu punya permasalahan dalam masalah waktu, artinya ya sebagaimana para ulama yang sangat padat waktunya berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin, ya mengajar, ya belajar dan menuntut ilmu, maka tentunya ini ya hal yang dibolehkan ya sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Atau orang yang memiliki permasalahan pada fisiknya, pada jasadnya, pada jasmaninya, dia tidak bisa menjalankan fungsinya ya sebagai seorang suami atau istri karena ya kondisi ya fisiknya yang justru akan mendatangkan mudarat. Ini tentunya pengecualian hal tersebut ya. Selain dari itu ya posisi ataupun kedudukan menikah adalah ya sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan ya berwasiat kepada para pemuda ya, para pemuda ya, dan tentunya pemudi ya, untuk menikah ya. Ya ma'asyarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai ya sekalian para pemuda ya, wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu hendaklah menikah ya. Kemudian Nabi SAW menekankan fungsi dari wanita tersebut ya, fa innahu lahu wija, ya karena menikah itu adalah ya sebagai tameng ya, sebagai perisai baginya dari terjatuh daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang belum mampu ya karena mungkin kemampuan finansialnya yang sangat terbatas ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan uzur dengan ya berpesan ya faman lam yastati fa alaihi bisyam ya. Kalau tadi ya masyaallah syabab man istata' minkum falyatazawwaj ya, falyatazawwaj ya, fa innahu ahsanul farji ya, lebih menjaga kehormatannya ya. Tapi kalau tidak mampu wa aghaddu lil basar ya, ahsanul farji wa aghaddu lil basar. Karena menikah itu bisa ya menjaga kehormatan, menjaga kehormatannya ya, untuk tidak terjatuh kepada zina dan lebih menundukkan pandangan ya. Tetapi kalau tidak mampu ya maka alaihi bisyam, maka wajib dia untuk hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu akan membendung ya, menjadi tameng baginya untuk tidak terjatuh kepada perzinahan. Ini tentunya wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya sehingganya Islam ya memotivasi kita untuk menikah ya, karena ia merupakan jalan terjaganya ya kehormatan, terjaganya diri kita dari terjatuh kepada ya perzinahan, kepada hal-hal yang meruntuhkan kehormatan kita. Terlebih di zaman yang sangat ya banyaknya fitnah ya, menyebarnya video porno, kemudian ya gambar-gambar porno ya, dan ya semuanya sangat terbuka dan sangat mudah untuk diakses. Maka tidak ada cara yang paling jitu untuk menghadapi ya kondisi yang penuh fitnah ini kecuali dengan menikah. Olehnya ya segeralah menikah ya, dan ya tentunya ya dengan kemampuan yang ada ya silakan berusaha untuk menikah, karena ya saya mengatakan bahwa insya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seorang laki-laki yang ya ingin segera menikah ya, dan kemudian dia memiliki kendala-kendala ya secara finansial, maka ya semoga Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya ya. Yang jelas sekali lagi bahwa Islam ya sangat memotivasi ya untuk segera menikah. ثم الشيخ السؤال الثاني، هذه هناك الأم تواجه المشكلة لما تضع في المستشفى، تضع الحمل في المستشفى، وكان الولد أو يختلط بالولد
al-akhirin ya bil maulud al-akhirin fa ya kif ma wasiyatuka li hadhihi Syekh. الحمد لله. بالنسبة لمثل هذا الأمر يرجع إلى أهل الذكر وهم الأطباء، فيعمل له تحديد العائلة أو الجنس DNA هذا، وتطلب أن يعمل هذا، إلا إذا قد ذهبت بابنها إلى البيت ولم تعلم إلا بعد مدة، فتحاول أن تراجع هذا المستشفى قدر المستطاع، فإن لم تستطع فليس عليها ذنب، لكن الإشكال أن هذا الابن ليس ابنها، فعليه أن ترضعه إذا يئست من إعادته إلى أهله وأخذ ولدها بالطريقة التي ذكرت لك، فتحاول أن ترضعه إما من نفسها أو من أختها أو من قريبة لها حتى يصبح محرما أو لا يصبح غريبا على هذا البيت. هذا الحل الآخر. الحل الثاني يعني، وهي لا تلام في هذا إذا لم تفرط في ضياع ولدها، لا تلام. فأولا تحاول أن تسترجع ولدها بالطرق الطبية، تحليل DNA أو نحو ذلك. إذا ما استطاعت وبعدت المدة وما اكتشفت إلا في بيتها وحاولت مع المستشفى ولم تجد طريقا لإرجاع ولدها وعودة ولد هذه المرأة التي اختلط الابن معها، فعليها أن ترضع هذا الولد منها أو من أحد قريباتها حتى لا يصبح عندنا منكرا آخر، وهو منكر وجود رجل أجنبي مع نساء وربما مع بنات لا يحل لهن. نعم، هذه مشكلة عظيمة صراحة. Ya, ada pertanyaan tentang seorang ibu ketika dia melahirkan di rumah sakit lalu kemudian anaknya itu bercampur dengan anak yang lain. Ya, bagaimana bisa memastikan ya anaknya tersebut ya memang anaknya sendiri? Maka saya ya menyatakan ini tentunya sebagai problem yang serius yang harus ditangani dengan baik. Yang pertama bahwa harus dilakukan atau dijalani tes DNA tes DNA untuk memastikan bahwa ini ya bayi inilah betul-betul ya bayi yang dia lahirkan. Ya, ini kemudian tentunya ya ibu tersebut atau keluarganya itu berusaha untuk ya menghubungi ya rumah sakit untuk memastikan bahwa betul-betul anaknya ini bukan anak orang lain. Ya. Nah ini hal yang pertama yang harus dia lakukan. Dan yang kedua, jika wanita tersebut ya sudah berusaha dan ternyata bahwa ya nanti diketahui kemudian hari bahwa itu bukan anaknya, ya maka wanita tersebut sejak awal ya agar tetap ya jika bayi yang dia susui ini atau yang dia diserahkan oleh rumah sakit ini bukanlah merupakan bayinya dan itu diketahui nanti akan di kemudian hari, maka sejak awal ketika dia menyusui maka sejak dia masih bayi hendaklah disusui dengan baik sebagaimana hak ya seorang bayi untuk disusui ya, atau disusukan kepada orang lain ya yang menjadi keluarga dari ibu tersebut ya, apakah itu saudarinya ya, saudari dari ibu tersebut, agar supaya apa? Agar supaya ya kehadiran bayi itu bukan ya merupakan masalah ya dalam hubungannya mahram. Ya, sebab kalau sudah disusui dengan sempurna ya, disusukan dengan susu yang sempurna yang mengenyangkan ya sampai 3 kali yang mengenyangkan, maka jadilah bayi itu sebagai mahram ya, sebagai mahram jika memang bayi itu bukan bayi yang dia lahirkan. Ya, jadi ini 2 cara yang harus ditempuh. Yang pertama harus ada tes DNA. Ya, kalaupun toh nanti ya ini karena ini adalah usaha manusia, kadang ya ada kesalahan dan ada errornya ya, dan ternyata memang terjadi kesalahan ya sehingga bayi yang dia terima dari rumah sakit itu bukanlah bayi yang dia lahirkan, tetapi ya saya mengatakan hendaklah disusukan ya, diberikan ASI
agar supaya bayi yang dilahirkan meskipun bukan bayinya tetapi dia menjadi mahramnya, sehingga kehadirannya di tengah-tengah keluarga ya itu tidak jadi masalah, tidak menjadi permasalahannya. Ya, dan tentunya dia berusaha untuk bisa mendapatkan ya bayi yang memang dia lahirkan, ya semoga Allah mudahkan baginya. Ini jawaban dari saya, dan jangan mengatakan ya ini muskilah ya, problem yang besar, tidak bisa dianggap remeh. Yang ثم الثالث يا شيخ لو تفضلتم لو كان عندكم الوسع من الوقت يا بارك الله فيكم. هناك السؤال الثالث يا شيخ يسأل عن ما هي العلاقة المباحة ببيت بين المرأة والرجل، يا حدود الشرعي عن علاقة بين المرأة والرجل يا الأجنبي. يسأل عن حدود الشرعي يا بين المرأة والرجل الأجنبي. خير للمرأة ألا ترى الرجال، وخير للرجال ألا يروا المرأة. خير للرجل ألا يرى المرأة، وخير للمرأة ألا ترى الرجال. المرأة بمعزل عن الرجل الأجنبي إلا في الضرورة القصوى والتي تقدر بقدرها، فإن كان كلمة تكفي كلمة تكفي، إن كان كتابة تكفي أفضل من الكلمة، ولا يكون فيها لا خضوع بالقول ولا خلوة ولا ميل عاطفي ولا إظهار لإعجاب، وتكون بالقدر الذي يؤدي هذه الضرورة. فمثلا إذا أرادت أن تشتري مثلا من الدكان ملابس أو مواد غذائية، وليس هناك رجل يشتري لها أو زوجها أو محرمها يذهب معها، فهي تخاطب صاحب هذه المنفعة بالقدر الذي تشتري منه هذا اللباس، ولا تخضع بالقول ولا تتكسر في مشيتها ولا تتغنج ولا تثيره بأي مثير يجعله يقع في الحرام، فيكون على مرأى من الناس وتطلب منه ما تريد بأدب وبصوت واضح وتأخذ أغراضها وتذهب. هذا شرح لمعنى تقدر الضرورة بقدرها. فالأفضل ألا تخاطب الأجنبي ولا تجالسه ولا تخضع له بالقول. نعم. Ya, ada pertanyaan yang ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحمو وهو قريب الزوج، قال أرأيت الحمو يا رسول الله، يعني قريب الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث قال إياكم والدخول على النساء، إياكم تحذير والدخول على النساء. قال رجل أرأيت الحمو، يعني أخو الزوج عم الزوج. قال الحمو الموت. يعني ما معنى الموت؟ يعني هو الخطر، بمعنى أننا نحترم القريب ونكرمه ولكن لا ندخله على النساء، لأن بدخوله تكون الفتنة. والقريب إذا دخل البيت لا ينكر عليه الناس، يعني الجيران والقريبون لا ينكرون عليه، لكن لو دخل غريب، لو دخل رجل غريب الجميع ينكر عليه. لكن الحمو الموت يعني فيه خطر الاختلاط، وربما يقعون في الزنا أو في الفواحش بسبب إدخال الرجال الأقارب على النساء، فما بالك بالذين هم أبعد من ذلك. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يضرب الرجل بمخيط على رأسه، المخيط هو الإبرة الكبيرة، لأن يضرب الرجل بمخيط على رأسه أهون له من أن يصافح امرأة أو يلمس امرأة لا تحل له. نعم. يمس امرأة أو يصافح امرأة لا تحل له. نعم. Pertanyaan yang ketiga ya tentang pertanyaan tentang batasan-batasan hubungan antara seorang wanita dengan laki-laki yang lain yang bukan mahram. Saya mengatakan bahwa lebih baik ya, sebaik-baik untuk seorang wanita untuk tidak melihat ya laki-laki yang bukan mahramnya, dan ya sebaik-baik bagi seorang laki-laki untuk tidak melihat wanita yang bukan mahramnya. Ya, jika suatu interaksi itu ya darurat dan cukup ya dengan satu kata, maka cukuplah hanya dengan satu kata. Dan jika
ya hubungan interaksi yang memang dibutuhkan itu ya cukup dengan menuliskan ya tulisan, maka hendaklah hanya dengan tulisan sudah cukup itu. Dan seorang wanita untuk tidak ya ketika dalam kondisi tertentu dia harus berinteraksi, berkomunikasi dengan laki-laki yang lain, maka janganlah dia ya melembut-lembutkan suaranya. Ya, jangan dia menjadikan suaranya itu berdayu-dayu. Ya, mengundang fitnah, ya menggoda laki-laki, ya menggoda laki-laki yang lain. Ya, maka ini yang disampaikan oleh Syekh. Kemudian dalam kondisi-kondisi darurat, ya darurat itu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu ada kadar-kadar yang dibolehkan. Tidak semuanya dikatakan oh ini darurat, oh ini darurat. Tetapi darurat itu ada kadar-kadar yang dibolehkan oleh syariat untuk kita tidak ya untuk kita dibolehkan untuk ya untuk melakukannya ya. Dan tidak ya secara mutlak ya. Jadi harus ada kadar-kadar yang ditentukan. Nabi SAW ya berkenaan dengan ya interaksi antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, Nabi mengatakan iyyakum ad-dukhul 'ala nisa. Ya hati-hati kalian atau janganlah kalian ya hati-hatilah kalian dari masuk ya, atau berinteraksi atau ya berhubungan dengan wanita. Iyyakum ad-dukhul 'ala nisa. Ya, masuk berada di lingkungan ya atau berikhtilat ya di tengah-tengah wanita. Lalu kemudian ada seorang ya, sahabat bertanya, "Ara'aital hamu?" Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang hamu? Hamu itu adalah saudaranya laki-laki, saudaranya suami, ya saudara suami atau ya, ipar ya atau ipar. Bagaimana dengan hubungannya dengan ipar? Ya, Nabi mengatakan al-hamu al-maut. Ipar itu justru maut. Maksudnya ya berbahaya sekali, sangat berbahaya. Kenapa dikatakan berbahaya? Karena masyarakat banyak tidak mengingkari. Ya, tidak mengingkari seseorang itu berinteraksi dengan sepupu atau berdua-duaan atau ya berada di satu ruangan, di satu rumah dengan ipar ya, dengan ipar. Ya, banyak masyarakat yang tidak mengingkarinya atau menganggapnya sebagai hal yang biasa. Tetapi ya ternyata ini adalah pintu setan. Inilah pintu keburukan dan juga disitulah setan ya merusak. Lalu kemudian terjadilah ya fitnah dan terjadilah perzinahan ya sehingga inilah dikatakan Nabi SAW al-hamu al-maut ya. Jadi sekali lagi sangat dijaga batasan-batasan syar'i ya karena ya memang untuk menjaga hal yang tidak diinginkan ya sesuai dengan ketentuan syariat. Thumma soal rubbama al-akhir ya Syekh. Ma huwa afdal mahar lil makhtubah? Nah ini ma huwa afdal mahar lil makhtubah? والله نحن ذكرنا في حديثنا أن خير النساء وأكثرهن بركة أيسرهن مؤونة، يعني إنفاقا سواء في المهر أو حتى بعد الزواج في الإنفاق على البيت. المرأة الاقتصادية هي المباركة، لكن الإسلام لم يحدد مهرا. لذلك لما جاء عمر بن الخطاب يعني حسب أحوال الناس وحسب مثيلاتها فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يحدد المهر، فقام على المنبر وحدد المهر، فقالت عجوز تسمعه وماذا تقول في قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوه منها أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فذكرت الآية القنطار، والقنطار مبلغ يعني كبير، يعني مبلغ كبير. فقال عمر صدقت يعني أصابت المرأة وأخطأ عمر فترك تحديد المهر. الشاهد أن مهر المرأة بحسب مثيلاتها وحسب ما يرتضيه المجتمع، وألا يكون فيه إسراف مبالغ وليس فيه تقتير، فتعطى المرأة من المهر بحسب ما يعني يكرمها ولا يثقل على الزوج
على الزوج. وأما تحديد المهر تحديدا قطعيا فهذا لم تأتي به الشريعة وتركته لعرف الناس. نعم. Ya, pertanyaan tentang mahar yang paling afdol ya, mana yang paling afdol? Syekh ya kembali mengingatkan tentang hadis Nabi SAW bahwasanya ya wanita yang paling banyak keberkahannya adalah yang memudahkan maharnya. Ini masuk juga dalam perkara mahar dan juga masuk juga dalam perkara nafkah. Jadi seorang wanita yang tidak banyak menuntut kepada seorang suami melebihi kemampuannya ya, yang sangat ekonomis ya, maksudnya ekonomis dalam batasan-batasan yang dimampui ya, bukan sudah kikir ya, tetapi karena suaminya punya kemampuan sekian maka dia tidak keluar dari kemampuan suaminya, maka ini wanita yang paling banyak keberkahannya. Namun ya sekali lagi Islam juga tidak membatasi batasan tertinggi ya, batasan tertinggi maksudnya maksimal sekian ya, tidak. Karena pernah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya pernah membatasi mahar, lalu kemudian beliau diingatkan oleh seorang wanita tua ya tentang ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ketika itu langsung Umar ya menasakh, menghapus ya ketetapannya ya, dan menyatakan bahwa Umar telah salah menentukan batasan mahar yang tertinggi ya, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak membatasinya. Namun sekali lagi yang jelas yang menjadi perhatian atau menjadi koridor kita dalam menentukan mahar adalah bihasabi mathilatiha, sesuai dengan menjadi keluarganya wanita itu bagaimana maharnya yang lain ya, sehingga kita menyesuaikan dengan hal tersebut. Kemudian tidak ada bentuk pemborosan di dalamnya ya, karena dia menuntut banyak karena dia ingin ya berpesta foya ya, kemudian melakukan hal-hal yang sebenarnya pemborosan, kemudian ya sesuai dengan batasan-batasan kemampuan seorang laki-laki. Maka ini adalah koridor-koridor yang harus diperhatikan. Yang jelas ya sekali lagi ya wanita yang tidak memberatkan ya, kemudian dia tentunya menyesuaikan dengan kemampuan seorang laki-laki, dan seorang laki-laki juga harus memberikan jika dia mampu, maka kenapa dia tidak memberikan yang sepantasnya untuk ya wanita tersebut ya. Jadi ini yang dapat kita jawab ya. Ada pertanyaan yang satu lagi tapi karena sudah masuk ya waktu untuk diiqamah, jadi kita cukupkan dulu, mohon maaf ya. Ini juga ada pertanyaan yang lain, kurang lebih ada 8 pertanyaan, tetapi karena waktu yang dibatasi, kita memohon maaf ya kepada para ummahat dan para ikhwah. Kita berharap semoga ya ada pertemuan berikutnya. Ya, kita menunggu dari Syekh. Fa jazakumullahu Syekh ala ma qaddamta min al-ulum an-nafi'ah. Fa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Fa nahnu nantazir al-liqa'at al-ukhra ya. واستفدنا استفادة كثيرة على ما قدمت من هذا الشرح. بارك الله فيكم. أشكرك أنت كذلك على الإلقاء والترجمة الجيدة، وأشكر الإخوة جميعا على حسن الاستماع. بارك الله فيكم. Taib ya, Syekh mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya, kepada para panitia, kepada media, kepada dakwah, departemen dakwah, Qismud dakwah yang telah menyiapkan ini semuanya, dan tentunya kepada seluruh hadirin dan hadirat. Fa naktafi Syekh ala hadzal naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.